Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 CBLADS. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Analisis Regresi Linear Sederhana, Pengaruh Pengeluaran Per Kapita terhadap Indeks Kedalaman Kemiskinan di Bandar Lampung tahun 2015 sampai 2023. Selanjutnya, di sini ada anggota kelompok kami. Yang pertama ada Ahmad Rizky dengan NIM 122450138. Yang kedua, saya sendiri, Karisarani dengan NIM 122450061. Yang ketiga, ada Nasya Nur Afifa dengan NIM 122450125. Yang keempat ada Ukasha Muntaha dengan NIM 122450028 dan yang terakhir ada Nathaniel Daniel Santoso dengan NIM 122450059. Selanjutnya, kita akan membahas tentang latar belakang. Berdasarkan data yang diperoleh dari BPS, terjadi penurunan indeks kedalaman kemiskinan atau IKK di Kota Bandar Lampung pada tahun 2021 dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang lebih fluktuatif. Naik turunnya angka IKK di suatu kota menunjukkan belum maksimalnya usaha pemerintah dalam mengatasi masalah kemiskinan. Dinamika yang terjadi pada IKK tentu saja diakibatkan oleh beberapa faktor yang memiliki pengaruh cukup signifikan terhadap tingginya angka IKK. Salah satu metode yang dapat memperkirakan hubungan yang terjadi antara beberapa faktor terhadap tingginya angka IKK yaitu analisis regresi. Analisis regresi yang digunakan adalah regresi linear sederhana dengan IKK sebagai variabel dependen atau variabel Y dan pengeluaran per kapita sebagai variabel independen atau X pada periode 2015 sampai 2023. Analisis ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengeluaran per kapita terhadap indeks kedalaman kemiskinan menggunakan metode analisis regresi linear sederhana. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh pengeluaran per kapita terhadap indeks kedalaman kemiskinan di Bandar Lampung pada tahun 2015 sampai 2023? Yang kedua, apakah terdapat hubungan signifikan antara tingkat pengeluaran per kapita dan perubahan indeks kedalaman kemiskinan? Nah, yang ketiga, sejauh mana perubahan pengeluaran per kapita mempengaruhi tingkat kedalaman kemiskinan di Bandar Lampung? Baik, selanjutnya itu deskripsi dataset. Pada penelitian kali ini, kita menggunakan dataset yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Lampung. Dataset ini terdiri dari dua variabel utama, yaitu variabel X, yaitu pengeluaran per kapita yang diukur dalam Rp1.000 per orang per tahun. Variabel ini menggambarkan rata-rata pengeluaran penduduk Bandar Lampung untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Yang kedua, variabel Y, yaitu indeks kedalaman kemiskinan yang diukur dalam persentase. Indeks ini menunjukkan seberapa jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan di Bandar Lampung. Periode data yang kami analisa adalah dari data 2015 hingga 2023, sehingga memberikan gambaran yang tren selama 9 tahun terakhir. Data ini kita pilih karena dapat membantu kita untuk memahami hubungan antara tingkat pengeluaran masyarakat dan tingkat keparahan kemiskinan di Bandar Lampung. Selanjutnya, pada slide ini, kita dapat melihat scatter plot yang menggambarkan tren indeks kedalaman kemiskinan di Bandar Lampung dari tahun 2015 hingga 2060. Kita lihat pola yang terlihat. Yang pertama, pada periode 2015 sampai 2016, terjadi peningkatan yang tajam pada indeks kedalaman kemiskinan, mencapai puncak tertinggi sekitar 1,65. Ini menunjukkan kondisi di mana kesenjangan kemiskinan paling dalam selama periode pengamatan. Yang kedua, periode 2016-2018, setelah mencapai puncak, indeks mengalami penurunan bertahap. Ini merupakan tren positif yang menunjukkan berkurangnya kedalaman kemiskinan. Yang ketiga, periode 2018-2020, terjadi kenaikan kembali pada indeks. Hal ini mengindikasikan adanya pemburukan kondisi kemiskinan, kemungkinan dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi dan sosial.
Yang keempat, periode 2020 sampai 2022, indeks ini mengalami penurunan yang sangat signifikan, mencapai titik terendah sekitar 1,1,5. Ini menunjukkan perbaikan kondisi di mana jarak rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin kecil. Secara keseluruhan, grafik ini menunjukkan bahwa meskipun terjadi fluktuasi, ada tren penurunan jangka panjang dalam indeks kedalaman kemiskinan yang merupakan indikasi positif bagi upaya pengentasan kemiskinan di Bandar Lampung. Selanjutnya, pada slide ini, kita melihat scatter plot yang menggambarkan tren pengeluaran per kapita di Bandar Lampung. Pengeluaran per kapita ini penting karena menggambarkan rata-rata pengeluaran individu dalam suatu wilayah yang sering digunakan sebagai indikator kesejahteraan masyarakat. Mari kita analisis trennya. Yang pertama, pada periode 2015 sampai 2016, terjadi kenaikan pengeluaran per kapita, lalu menunjukkan peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat. Tren ini positif untuk indikator kesejahteraan. Yang kedua, periode 2017 sampai 2018, pertumbuhan terlihat lebih stabil, ada sedikit perlambatan dalam peningkatan. Grafik menunjukkan plateau atau dataran yang relatif datar. Yang ketiga, periode 2019 sampai 2022, terjadi peningkatan yang cukup signifikan. Grafik menunjukkan tren kenaikan yang lebih tajam. Ini mengindikasikan peningkatan daya beli dan kesejahteraan masyarakat. Kenaikan paling drastis terlihat di periode akhir yaitu 2021 sampai 2022. Secara keseluruhan, grafik ini menunjukkan tren positif di mana pengeluaran per kapita terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Meskipun dengan kecepatan berbeda-beda, hal ini menjadi indikator membaiknya kondisi ekonomi masyarakat di Bandar Lampung. Baik, di sini saya akan melanjutkan dari rekan saya. Nah, pada bagian ini saya akan menjelaskan tentang model regresi linear sederhana. Ya, model regresi linear sederhana ini adalah metode statistik yang digunakan untuk memodelkan hubungan antara dua variabel, yaitu satu variabel independen atau variabel penjelas dan satu lagi variabel dependen, yaitu variabel yang dijelaskan. Nah, tujuan utama dari model ini yaitu untuk memprediksi nilai variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen, serta memahami bagaimana variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Nah, berikut persamaannya, yaitu Y topi sama dengan B0 tambah B1 kali X1, yang mana B0 ini ketika pengeluaran per kapitanya sama dengan 0, dan indeks kedalaman kemiskinan diperkirakan mencapai sebesar 2,561. Dan B1-nya atau slope-nya diperkirakan sekitar 9,376. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian plot regresi linear sederhana. Sini kita bisa lihat bahwa garis berwarna merah itu adalah garis dari regresi linear sederhana. Kemudian kita bisa lihat juga kalau garis warna merahnya itu dia menurun, yang artinya dia nunjukin tren negatif. Jadi dari garis ini kita bisa lihat kalau indeks kedalaman kemiskinan itu cenderung menurun ketika pengeluaran per kapitanya meningkat. Jadi ketika pengeluaran per kapita meningkat, indeks kedalaman kemiskinannya itu menurun. Jadi kita bisa berasumsi bahwa semakin meningkatnya pengeluaran per kapita, maka kesejahteraan masyarakat itu meningkat juga gitu, karena indeks kedalaman kemiskinannya menurun. Kemudian kita bisa lihat juga bahwa titik-titik data yang berwarna biru itu tersebar di sekitar garis linearnya, garis regresi linear, yang nunjukin bahwa terdapat hubungan linear antara kedua variabel tersebut. Namun untuk mengetahui hubungan dari kedua variabel tersebut itu tidak cukup kalau cuma dilihat dari plot aja. Makanya kita ngelakuin analisis yang ada multiple R, adjusted R, kemudian ada R square, ada standar error dan lain-lain untuk mengetahui hubungan linearnya itu lebih dalam lagi, untuk mengetahui signifikansinya dan lain-lainnya.
Mungkin untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Nah, di sini terdapat nilai multiple R-nya yaitu bernilai 0,365, yang berarti hubungan positif yang lemah antara X dan Y. Dan nilai R square-nya yaitu 0,13, ini menjelaskan tentang 13,36% dari variasi datanya. Nah, pada adjusted R square, ini bernilai 0,09, ini setelah mempertimbangkan jumlah variabel kontribusinya model sangat kecil. Nah, yang terakhir ini ada standar error yang mana di sini bernilai 0,16 yang berarti model cukup akurat untuk mungkin variasinya kecil gitu. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang regresi statistik. Nah, regresi statistik ini memberikan informasi penting terkait kualitas model dan sejauh mana model ini dapat menjelaskan hubungan antara pengeluaran per kapita dan indeks kedalaman kemiskinannya. Nah, di sini terdapat nilai R square. Nah, terdapat nilai R square sebesar 0,13, yang mana ini menunjukkan bahwa model ini dapat menjelaskan sekitar 13,36% dari variasi pada indeks kedalaman kemiskinannya. Nah, selanjutnya ada multiple R, yang mana ini bernilai 0,365, yang menunjukkan adanya hubungan positif yang lemah antara pengeluaran per kapita dan indeks kedalaman kemiskinannya. Meskipun ada hubungan yang kuat, tapi kekuatannya tidak signifikan, sehingga pengeluaran per kapitanya hanya menjadi salah satu variabel penjelas dari indeks kedalamannya. Nah, selanjutnya itu ada adjusted R square. Nah, yang mana di sini bernilai 0,0098, yang menunjukkan bahwa setelah perhitungan jumlah variabel independen dan dalam model, kontribusi model dapat menjelaskan variasi data menjadi sangat kecil. Nah, di sini kita mengindikasikan bahwa menambah lebih banyak variabel independen mungkin diperlukan untuk meningkatkan kualitas model. Nah, selanjutnya ada standar error, yang mana di sini bernilai 0,16. Nah, di sini menunjukkan tingkat kesalahannya dalam prediksi model. Nilainya cukup kecil, yang berarti prediksi ini yang dihasilkan oleh model tidak terlalu jauh dari nilai aktualnya. Meskipun itu tidak bisa menjelaskan banyak variasi dalam data ini. Oke, selanjutnya sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Nathanael Daniel Santoso dari program studi Sains Data 22 dengan NIM 122450059. Nah, di sini adalah yang terakhir, yaitu adalah kesimpulan. Nah, yang pertama yaitu kita bisa lihat pengaruh pengeluaran per kapita terhadap indeks kedalaman kemiskinan di Bandar Lampung selama periode 2015 sampai 2023. Nah, di sini dapat kita lihat analisis ini menunjukkan bahwa ada hubungan antara pengeluaran per kapita dan indeks kedalaman kemiskinan yang diperkirakan indeks kedalaman kemiskinan sebesar 9,376 akan turun dengan setiap kenaikan pengeluaran per kapita. Persamaan regresi linear sederhana ini menunjukkan bahwa Y sama dengan 2561 dikurang 9,376X. Nah, yang kedua adalah hubungan signifikan. Nah, kita sudah menguji dari data kita. Jadi hasil pengujian statistiknya itu menunjukkan hubungan yang signifikan antara tingkat pengeluaran per kapita dan perubahan indeks kedalaman kemiskinannya dengan nilai p-value kurang dari 0,05. Namun, hubungan ini tidak signifikan dengan nilai R2-nya sebesar 0,1336 yang menunjukkan di mana bahwa variabel pengeluaran per kapita hanya bertanggung jawab atas 13,36% dari perubahan indeks kedalaman kemiskinannya. Nah, yang ketiga adalah meskipun ada dampak, model ini menunjukkan bahwa pengeluaran per kapitanya itu hanyalah salah satu faktor yang mempengaruhi indeks kedalaman kemiskinan. Argumen bahwa faktor lain selain pengeluaran per kapita juga berkontribusi gitu secara signifikan terhadap tingkat kedalaman kemiskinan. Diperkuat oleh nilai adjusted R2-nya yang sangat kecil, yaitu ada 0,0098 seperti itu. Mungkin sekian presentasi dari kami.
Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.